Pada era di mana kian mudah sekali siapa saja untuk memperoleh informasi, kiranya tidak salah jika kita semakin waspada terhadap informasi itu sendiri. Dari mana asalnya, kapan disampaikan, bagaimana bisa sampai ke kita, oleh siapa, untuk apa informasi itu, dan tentunya bagaimana sebaiknya sikap kita menghadapinya. Coba deh kita bayangkan pada tahun 2025 ini ada seseorang yang bicaranya hebat, pakaiannya bagus, wangi, dan memiliki tubuh yang atletis, disertai senyuman yang manis. Ia mengatakan kepada Anda yang beragama Islam bahwa dia adalah seorang nabi baru yang membawa kitab suci terakhir. Selanjutnya ia berkata bahwa kewajiban sholat hanya sekali saja dalam seminggu, zakat harus hanya kepada agamawan, puasa Ramadan hanya menahan diri dari makan saja, adapun minum dan hubungan badan masih diperbolehkan, dan tidak membatalkan puasa. Kemudian dia juga bilang, nikah boleh tanpa wali, dan bisa hanya waktu semalam saja. Misalnya ya, ini teman-teman, apakah orang Islam kemudian akan percaya begitu saja? Karena penampilan orang yang mengatakan menawan, tampan, dan berpakaian mengesankan dengan kata-kata yang mengagumkan? Atau kita harus lihat dulu apa yang ia bicarakan? Masuk akal nggak sih? Riwayat orang ini apa? Sebelumnya dia siapa? Motifnya apa dengan informasi yang ia sampaikan? Dan lain sebagainya. Tentu seharusnya kita tidak boleh percaya begitu saja. Bayangkan kita langsung percaya tentang apa yang ia sampaikan. Tentu akan jadi masalah besar bagi kehidupan kita dan tentunya akan meresahkan masyarakat di mana kita tinggal. Ah, masa sih ada yang seperti itu? Ini kan perumpamaan saja, teman-teman ya. Dan memang pernah terjadi di tanah air kita tercinta ini. Karena bisa jadi kasusnya bukan lebih palsu, tapi seorang motivator misalkan yang ternyata adalah seorang pembohong, seorang sales yang ternyata penipu, agamawan yang motifnya hanya jilat sana, jilat sini demi kepentingan perutnya, serta bawah perutnya, dan pimpinan yang hanya mementingkan dirinya tanpa peduli dengan rakyatnya. Jadi penting bagi kita membekali diri dengan nalar kritis dan akal sehat yang akan menopang kewaspadaan kita. Sehingga dengan demikian, semoga kita akan memperoleh kehidupan yang selamat dan sejahtera. Mengapa sih kita harus demikian waspada di era informasi dan digital ini? Karena kesalahan dalam menyikapi informasi yang kita peroleh pada akhirnya akan berakibat merugikan kita dan keluarga. Seperti orang yang tergiur cepat kaya, sehingga pada akhirnya ada ikutan judi online, atau terjebak dengan pinjol. Jadi apapun jenis informasi itu, mari kita gunakan kesadaran dan pikiran jernih yang kita miliki untuk menyikapi serta menimbangnya. Benar atau tidak, bermanfaat untuk kita, atau justru malah membahayakan kita dan keluarga. Apakah pelaksanaannya bersifat prioritas utama, atau ternyata bisa ditunda? Apakah itu sebuah perintah langsung atau hanya wawasan semata? Perintahnya untuk setiap orang atau hanya untuk orang tertentu? Misalnya hanya untuk pegawai kerajaan misalkan. Apakah informasi itu juga untuk diri kita? Hanya untuk diri kita atau hanya untuk orang lain saja? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jangan sampai informasi yang kita miliki justru membahayakan kita. Dikarenakan kita lalai dan abai untuk menyelidiki lebih dalam mengenai kebenaran dan faktanya. Dan yang paling menyedihkan tentunya adalah ketika kita sudah demikian percaya kepada perkataan pendusta. Ini tentu akan menjadi penyebab kerugian terbesar dalam hidup kita. Jadi saya kira tidak salah dan sekali lagi tidak salah jika kita senantiasa waspada dan sadar terhadap informasi yang kita terima. Salam sehat dan dahsyat.